Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi akhirnya meminta kita untuk kembali mengenakan masker baik saat berada di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Pernyataan Presiden Jokowi itu menjadi sebuah ironi karena belum genap 2 bulan sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengizinkan kita untuk melepas masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Keputusan Presiden Jokowi meminta warga kembali mengenakan masker itu disampaikan seusai melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta hari Ahad 10 Juli 2024. Ketika menyampaikan itu, Pak Jokowi didampingi oleh Menhan Prabowo Subianto dan Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nazarudin. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan. Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi, saya masih mengingatkan lagi untuk pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan provinsi, serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster, karena ini memang diperlukan. Keputusan Presiden Jokowi meminta kita kembali mengenakan masker ini sesungguhnya sudah bisa kita duga ya. Ini tinggal soal waktu saja. Sesungguhnya banyak yang bertanya-tanya ketika pada tanggal 17 Mei lalu tiba-tiba saja Presiden Jokowi mengumumkan secara langsung pelonggaran pengenaan masker ini, menggunakan masker ini. Padahal berbagai indikator seharusnya menunjukkan bahwa kebijakan semacam itu belum boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar saja, tak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan pelonggaran penggunaan masker ini, para epidemiolog itu rame-rame mengkritik Presiden Jokowi. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, menilai ini sebagai langkah terburu-buru. Menurut Diki, aturan lepas masker ini harusnya baru diumumkan saat capaian vaksinasi dosis ketiga sudah cukup tinggi. Namun menurut data dari laman resmi Kementerian Kesehatan, ini vaksin.kemenkes.go.id,
capaian vaksin dosis ketiga di Indonesia itu baru mencapai 20,54% per Selasa tanggal 17 Mei 2022. Jadi pada saat Pak Jokowi mengumumkan ya bersamaan itu baru 20,54% ini. Di negara yang melonggarkan pemakaian masker di luar ruangan itu karena cakupan dosis 3 vaksinasinya sudah di atas 70%. Nah, Indonesia kan belum, jadi saya kira ini harus hati-hati, ujar Riki memperingatkan. Pernyataan Jokowi soal pelonggaran pemakaian masker tanpa diikuti aturan dan informasi yang jelas, ini dikhawatirkan dapat membuat masyarakat mengalami euforia berlebihan. Sehingga masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan, sedangkan varian baru dari COVID-19 masih ditemukan. Jangan dilonggarkanlah, masyarakat menjadi bingung, sebaiknya tetap memakai masker. Itu pernyataan dari epidemiolog Universitas Indonesia Dr. Pandu Riono. Menurut Pandu Riono, protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak semestinya tetap digencarkan. Terlebih kan protokol kesehatan sudah diusahakan menjadi kebiasaan, perilaku, dan norma sosial selama 2 tahun terakhir ini. Jadi menurut dia sebaiknya bisa dilanjutkan. Oh, COVID-19 sudah mereda. Enggak begitu juga, tutur Pandu. Namun tidak semua epidemiolog ini mengkritik kebijakan tersebut. Seorang epidemiolog dari UGM, Dr. Riris Andono Ahmad, sepakat dengan kebijakan Presiden Jokowi. Menurut Riris Andono Ahmad, bahwa Presiden setidaknya memiliki 2 alasan kuat dalam membuat keputusan itu. Pertama, pemerintah pusat yakin bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah memiliki kekebalan tubuh yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan kita saat menghadapi gelombang COVID-19 varian Omikron. Alasan kedua, cakupan vaksinasi di Indonesia sudah sangat tinggi. Vaksin COVID-19 saat ini tersedia di mana saja dan mudah untuk didapatkan. Itulah yang mendasari kenapa pada situasi seperti ini sebenarnya tanpa menggunakan masker pun risiko penularan tidak akan meningkat secara cepat. Itu argumennya ya. Hasilnya bagaimana? Apakah benar pernyataan dari keputusan Presiden Jokowi yang didukung juga oleh tadi epidemiolog dari UGM, atau justru kritik dari para epidemiolog yang lain seperti Dr. Pandu Riono dari UI maupun Dr. Diki Budiman dari Griffith University. Tidak terlalu mengejutkan bila kemudian angka penularan COVID terutama di kawasan Jabodetabek itu kembali meningkat. Fakta semacam ini sebenarnya sudah dengan mudah ya bisa diprediksi. Sebab banyak warga yang baru saja kembali dari kampung halaman setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini atau tahun 2022 ini ya. Setelah 2 tahun dilarang mudik kan akibat pandemi pada tahun 2020 dan 2021 waktu itu benar-benar tidak boleh mudik. Nah, sekarang tahun ini pemerintah memperbolehkan mudik. Terjadilah euforia. Masyarakat yang tinggal di perkotaan berbondong-bondong mudik pulang kampung. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, total warga yang mudik itu mencapai 85 juta orang. Hampir sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia yang sekarang ini total 270 juta ya. Dan 14 juta diantaranya itu berasal dari kawasan Jabodetabek. Tidak mengherankan ya kalau kemarin kita melihat kemacetan total luar biasa, walaupun sebenarnya mudik kali ini sudah diberlakukan buka tutup dan ganjil genap. Biasanya setelah arus balik mudik itu tercipta klaster baru. Ini kan akibat penularan karena interaksi selama mudik gitu ya. Bisa saja yang dari kota-kota besar dan dari Jakarta dia menularkan kepada warga di sana, atau dari keluarga dari kota lain membawa virus dan kemudian menularkan itu, dan ketika orang kembali ke kota masing-masing angkanya meningkat, khususnya Jabodetabek yang jumlah pemudiknya paling besar. Namun memang harus diakui ya, angka penularan mudik Lebaran kali ini tidak sedahsyat lonjakannya seperti ketika arus mudik dan Natal tahun baru sebelumnya. Ini karena waktu itu mungkin saja tingkat vaksinasi belum setinggi sekarang ini. Barangkali atas dasar itulah Presiden Jokowi kemudian mengumumkan sendiri keputusannya melonggarkan penggunaan masker di tempat umum. Ini kan keren banget ya. Kalau di negara-negara lain itu pengumuman boleh melepas masker itu biasanya berdasarkan perhitungan yang sangat matang dan biasanya disambut dengan pesta-pesta besar nih. Ini kan memang sebuah peristiwa sangat penting bagi dunia dan bagi negara yang bersangkutan.
Tetapi apa yang terjadi di Indonesia? Hasilnya bisa terlihat di lapangan. Kita bisa menyaksikan banyak warga yang kemudian asik melakukan kegiatan di tempat-tempat umum tanpa mengenakan masker lagi. Euforia wong sudah diizinkan oleh presiden. Di sejumlah tempat-tempat ibadah yang sudah mulai dibuka secara full, kita menemukan jemaahnya tidak lagi mengenakan masker. Wajar kalau pengumuman presiden ini kan ya disambut euforia. Maklumlah kan banyak yang sudah mulai bosan setelah 2 tahun lebih mengenakan masker terkurung di rumah. Hasilnya ya lagi-lagi kita sudah bisa duga. Terjadi peningkatan penularan virus COVID terutama di kawasan Jabodetabek, apalagi kemudian muncul varian baru yang disebut varian BA4 dan BA5. Seperti bisa dilihat dari grafik yang kita lihat dari situs corona.jakarta.go.id, itu peningkatan kasus COVID-19 itu mulai terjadi sejak 7 Juni dan angkanya terus meningkat sampai puncaknya pada tanggal 15 Juni dengan 730 kasus baru. Lalu pada tanggal 16 dan 17 Juni angkanya mulai menurun tetapi tidak signifikan. Ini pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2022 itu tercatat masih ada 686 kasus baru. Sehari sebelumnya tercatat ada 696 kasus baru. Setelah itu kasus penularan COVID ngegas lagi. Dan selama 5 hari berturut-turut jumlah penularannya itu tembus di atas 1.000 kasus. Pada tanggal 19 Juni itu malah tercatat kasusnya sebanyak 1.167 dengan 3 kasus kematian hanya dalam waktu 1 kali 24 jam terakhir. Angkanya terus meningkat dan seperti diprediksi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu akan mencapai puncaknya pada bulan Juli. Jadi pada bulan-bulan ini ya. Sejauh ini prediksi Menkes itu terbukti. Satgas COVID-19 menyatakan bahwa penambahan kasus harian dalam 24 jam terakhir itu pada tanggal 7 ya hari Kamis lalu itu mencapai 2.881 kasus dan terjadi tren kenaikan pun terus terjadi ya. Pada hari Rabu kemarin Satgas menyebutkan bahwa kasus harian bertambah 2.743 kasus sementara pada Selasa 5 Juli 2022 terdapat tambahan kasus sebanyak 2.577. Jadi lihat ya angkanya terus meningkat dari tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 7 itu meningkat dan akhirnya mencapai angkanya 2 kali lipat dibandingkan dengan penularan pada bulan Juni sebelumnya. Tambahan tersebut membuat total kasus positif COVID sejak pandemi mencapai 6.103.552 kasus. Selain kasus baru, Satgas COVID-19 juga mencatat tambahan korban meninggal itu sebanyak 6 orang pada tanggal 7 Juli. Dengan demikian total angka kematian itu sejak awal pandemi sudah 156.776 orang. Jangan dilihat angkanya banyak ratusan ribu ya. Satu orang pun itu bagi keluarga yang kehilangan itu berarti sangat banyak. Apalagi ini ada 156.776 orang kematian. Di tengah meningkatnya angka penularan seperti itulah pada tanggal 5 Juli akhirnya Kementerian Dalam Negeri mengumumkan kenaikan level PPKM di beberapa daerah termasuk Jabodetabek. Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menjelaskan bahwa ada beberapa perubahan dalam perpanjangan PPKM ini. Akhir-akhir ini kita melihat adanya peningkatan kasus COVID-19 dikarenakan adanya penyebaran varian BA4 dan BA5, kata Safrizal ya. Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi level 2 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong di Papua Barat. Safrizal menambahkan hasil asesmen pemerintah total ada 14 daerah di Jawa Bali naik ke level 2 sehingga jumlah wilayah level 1 berkurang dari 128 menjadi 114 daerah. Sementara itu di luar Jawa dan Bali kondisi PPKM tidak berubah yaitu 385 daerah berstatus PPKM level 1 dan hanya 1 daerah berstatus PPKM level 2. Dengan naiknya level PPKM, maka aktivitas kegiatan masyarakat di berbagai sektor itu akan dibatasi. Namun, kebijakan itu ternyata hanya bertahan selama 24 jam saja. Mendagri Tito Karnavian sehari kemudian atau tanggal 6 Juli mengumumkan status Jabodetabek dikembalikan ke level 1. Bagaimana mungkin kok ada kebijaksanaan itu hanya bertahan dalam waktu 24 jam? Ini angka COVID yang dari hari ke hari sebenarnya bisa kita pantau ya.
Mengapa itu bisa terjadi? Yang terjadi itu ada perbedaan cara pandang dalam menetapkan levelisasi. Selama ini mengacu seperti instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2022. Ini kata Kepala Subbid Dukungan Kesehatan Bidang Darurat Satgas COVID-19 Alexander Kaginting. Ini saya kutip dari republika.co.id. Ia mengatakan, Ginting ini maksudnya, mengatakan perbedaan cara pandang terjadi pada penentuan levelisasi PPKM berdasarkan indikator laju penularan, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, dan kematian. Di situ transmisi komunitas dihitung per 100.000 penduduk. Indikator berikutnya adalah kapasitas respon yang meliputi testing atau positivity rate, tracing terhadap kontak erat, keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR, itu bed occupancy rate. Selain itu juga dihitung pencapaian vaksinasi dasar lengkap minimal 81% dan vaksinasi lengkap lansia 67,5%. Jadi PPKM level 2 Jabodetabek direvisi karena kendati penularan naik, tapi masih terkendali karena positivity rate 5,2%, BOR nasional 2,5%, dan kematian 2,58%. Atas pertimbangan itu, kata Alexander, kawasan Jabodetabek tidak bisa dikatakan berada di PPKM level 2 hanya karena kasus konfirmasi harian di atas 1.000 per hari. Kok bisa ya, kita sudah menangani COVID ini 2 tahun lebih, sudah ada satgasnya, dan saya kira kan kita semua sudah pengalaman seperti itu, kok soal levelisasi aja sudah terjadi perbedaan cara pandang. Dan kan ini dampaknya juga membuat bingung di masyarakat. Apapun alasannya, kebijakan bongkar pasang termasuk buka tutup masker ini yang dilakukan oleh Presiden itu semakin melengkapi fakta betapa kebijakan pemerintah tentang penanganan COVID sejak awal pandemi itu memang tidak jelas. Kita masih ingat bagaimana perdebatan lockdown dan PPKM yang berlarut, dan akhirnya pemerintah memilih PPKM. Ini bolak-balik tadi saya menyebut PPKM. Mungkin sebagian Anda sudah mulai lupa ya, PPKM ini adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ini sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang kekarantinaan. Kalau dalam undang-undang kekarantinaan itu adanya lockdown, tetapi memang beda antara PPKM dan lockdown. Kalau lockdown itu ada konsekuensi budget yang harus ditanggung pemerintah. Jadi bukan hanya warga yang di lockdown, tetapi sampai binatang ternak yang kawasan di lockdown itu harus ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau PPKM ini, pemerintah bisa membatasi, tetapi tidak ada konsekuensi budget. Budgetnya diserahkan masing-masing kepada warga yang kawasannya diberlakukan PPKM. Berbagai perubahan dan perbedaan itu membuat para pelaku usaha dan masyarakat juga bingung. Ketika level Jabodetabek dinaikkan menjadi level 2, Asosiasi Pengusaha Halal mengaku bingung karena mereka sedang berusaha saat ini memulihkan kembali tingkat kunjungan dengan melakukan sederet kebijakan yang atraktif ya. Banyak sekali promosi-promosi yang ditawarkan. Begitu juga dengan pernyataan dari Menko Luhut bahwa dalam 2 pekan mendatang pengunjung mal itu diwajibkan sudah mendapat vaksin booster. Ini kalau nggak salah diucapkannya pekan lalu, jadi harusnya pekan depan ya, bukan 2 pekan lagi. Tapi pada waktu Pak Luhut menyampaikan itu 2 pekan lagi akan diberlakukan. Masih banyak perubahan-perubahan kebijakan yang tampaknya sekali diambil tanpa kebijakan yang komprehensif dan tidak disertai dengan komunikasi publik yang baik dengan rakyatnya ini. Ini kalau dalam peribahasa disebut tiba masa tiba akal gitu. Orang Jawa menyebutnya kebijakan yang sakdet saknyet gitu ya, tanpa dipikir panjang. Kalau sekarang Pak Jokowi kembali minta masyarakat mengenakan masker, baik ketika beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan, ini dipastikan akan menyulitkan para petugas di lapangan. Masyarakat sudah terlanjur euforia, dan berdasarkan pengalaman untuk masyarakat Indonesia yang literasinya rendah dalam berbagai hal, kebijakan itu memang tidak boleh abu-abu. Kalau mau iya, kalau tidak, ya tidak, nggak boleh. Yang ini boleh, yang itu tidak. Itu bisa diartikan semuanya boleh nanti. Tidak bisa kemarin mall itu dikenakan aturan level 2, tiba-tiba dijadikan level 1 lagi, atau kemarin boleh membuka masker, sekarang harus diminta menggunakan masker lagi. Ini kayaknya Pak Jokowi kok nggak hafal-hafal ya dengan kelakuan rakyat sendiri. Wong rakyat saja itu sudah sangat hafal dengan ucapan dan kebijakan Pak Jokowi yang selalu berubah-ubah. Pak Jokowi pasti tahu di tengah masyarakat kita sepertinya sudah ada semacam pemahaman bersama, menafsirkan pernyataan Pak Jokowi itu secara terbalik. Kalau Pak Jokowi bilang iya, berarti tidak. Bila Pak Jokowi menyatakan tidak, itu berarti iya.
Jadi kalau sekarang Pak Jokowi minta masyarakat kembali memakai masker, artinya silahkan Anda teruskan sendiri deh. Saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.